Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Rasul Matius mencatat perjumpaan orang Majus dengan bayi Yesus dalam kitabnya. Di Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai yang ke-11 dituliskan demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sungguh bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian juga ada satu perjumpaan yang lain yang dicatat oleh Lukas di dalam pasal 2 ayat 10 sampai 11 juga di dalam kitab Lukas. Dikatakan bahwa lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Baik orang Majus maupun juga gembala menikmati suatu perjumpaan yang memberikan sukacita besar, bahkan bukan hanya untuk mereka, untuk seluruh bangsa. Oleh sebab perjumpaannya dengan Yesus Kristus memberikan sukacita yang sejati, sukacita yang tidak terukur, sukacita yang tidak dapat dibatasi oleh berbagai situasi atau keadaan saat itu. Hari ini, apakah saudara dan saya telah menerima atau menemukan sukacita yang sama dengan mereka? Hari ini, apakah kita menemukan sukacita di dalam Yesus seperti yang ditampilkan dalam Natal pertama? Saudaraku, tahun ini Natal akan menjadi begitu sangat unik oleh karena pandemi COVID-19. Namun pastikan Anda tidak akan melewatkan kesempatan untuk menerima sukacita itu. Ia yang telah kita siapkan melalui beberapa minggu mengingat kehadirannya. Saat ini, Yesus ingin memberikan sukacita melalui perjumpaan pribadi Anda yang menyegarkan. Siapkan diri Anda untuk suatu perjumpaan rohani dengan Tuhanmu Yesus Kristus. Jika Anda telah percaya pada Yesus, ini kesempatan untuk Anda menyegarkan diri atau merefresh, memperbaharui kerohanian Anda. Tetapi untuk Anda yang mungkin belum percaya Yesus, ini kesempatan untuk Anda bertemu pertama kali, menjadi Natal pertama untuk Anda yang menyukakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan kita dari Indonesian Ministry di Hong Kong yang dilayani oleh Ibu Ena dan Bapak Agus akan memuji Tuhan yang kiranya pasti akan memberikan kekuatan untuk kita, khususnya di dalam kita menyiapkan diri di dalam menyambut Natal tahun 2020. Selamat menyiapkan dirimu untuk suatu sukacita yang telah tersedia bagi kita sekalian. Amin.
pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya jemaat sekalian di dalam keadaan yang baik, sehat dan bersuka cita. Ada satu ayat firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Dari Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Amin. Mari kita akan pujikan, pujilah Yesus yang mulia. Mari nobatkan Rajamu. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai makhluk surga, nobatkan Rajamu. Sujudlah hai makhluk surga, nobatkan Rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya. Anugerah Allah pujilah, nobatkan Rajamu. Anugerah Allah pujilah, nobatkan Rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, gemakan puji kuasa-Nya, nobatkan Rajamu. Gemakan puji kuasa-Nya, nobatkan Rajamu. Dengan umat-Nya di surga, kita sembah Dia. Padukan syukur padanya, nobatkan Rajamu. Padukan syukur padanya, nobatkan Rajamu. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau beribadah. Kiranya Roh Kudus akan menuntun setiap hati di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan akan menjadi kekuatan, akan menjadi kehidupan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari kitab Rut, pasal 4 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu.
Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali Engkau, dan sesudah Engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang, banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan pujikan Jiwa Raga Kubaktikan. Jiwa raga dan Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu.
hatiku, karena itu milikmu. Dalam nama Bapa, selamanya ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Tangan kakimu naikkan, bagikan yang Tuhan, agar Bapak Ibu, saatnya kita menyampaikan persembahan dan persepuluhan kita. Ada beberapa cara untuk kita dapat menyampaikan persembahan persepuluhan. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan transfer ke rekening gereja seperti yang tertera pada layar Anda. Yang kedua, Anda dapat langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan setiap hari pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Atau yang ketiga, melalui pengumpulan mandiri. Silakan Anda dapat mengumpulkannya di tempat masing-masing dan membawanya nanti ketika ibadah di gereja sudah bisa dilaksanakan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Krishna Wahyu Surya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami naikkan segala puji syukur kepadamu untuk setiap pemeliharaan serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti, berkat-berkat Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu dalam hidup ini, dalam segala karya, usaha, studi maupun apa yang kami lakukan. Sungguh-sungguh semuanya menjaminkan kebaikan untuk kami. Kami mempersembahkan saat ini persembahan perpuluhan yang merupakan ucapan syukur dan bentuk sukacita kami atas pemeliharaan-Mu itu. Biarlah Engkau mengajarkan untuk kami dengan setia, dengan ikhlas, rela, mempersembahkan yang terbaik kepadamu, sebab Engkau sendiri telah memberikan yang terbaik. Kini kami datang padamu terus menaikkan segala doa kami. Tak henti-hentinya kami berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang bergumul, baik dengan pandemi dari COVID-19, baik dengan berbagai macam peperangan, konflik antar negara, kejadian-kejadian alam yang mendatangkan kerugian bagi banyak pihak, maupun juga hal-hal yang lain yang terjadi di dunia ini. Dunia yang makin tua ini, kami dapat saksikan bahwa dunia memerlukan Engkau, Yesus. Dan kiranya melalui momen Natal di bulan Desember ini, ada kesempatan untuk bangsa-bangsa, untuk umat manusia melihat keperluan mereka akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, kiranya Engkau berkati bangsa Indonesia, memberkati masyarakat, agar di masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini karena pandemi COVID-19, kami pun tetap dapat melakukan pencegahan yang baik melalui mengikuti protokol kesehatan, bekerja sama dengan pemerintah di dalam melaksanakan semuanya itu. Kami mohonkan hikmat-Mu bagi Presiden, Wakil Presiden, segera menteri maupun orang-orang yang Tuhan pakai untuk memerintah negeri ini. Bahkan untuk pemerintahan daerah Lampung, kami berdoa kiranya Engkau memberkati baik gubernur, wakil gubernur, para bupati, wali kota, dan semua orang yang terlibat di dalam pemerintahan daerah. Tuhan pun mohonkan kepada mereka kami sekalian memintakan berkat-Mu
hikmat untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu juga mengingat untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami datang kepadamu mohonkan belas kasih-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan kami sekaliannya pada saat ini. Di masa-masa Natal ini adalah kesempatan yang baik untuk kami dapat fokus kepadamu ya Yesus. Kedatanganmu yang pertama ke dunia dapat kami lihat, kami rasakan, kami alami melalui pembelajaran firman, melalui kebenaran firman-Mu. Kami imani dan kini kami pun rindu untuk menghidupi pengharapan di dalam-Mu. Kiranya kami semuanya selalu datang dalam kerendahan hati sebab Engkau telah memberikan keteladanan, mengosongkan diri dan merendahkan hati diri-Mu untuk menjadi sama seperti kami dan menjadi juru selamat untuk kami. Engkau yang telah rela datang ke dunia ini. Kiranya kami dapat meneladani cinta kasih-Mu yang penuh dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan biarlah ada momen istimewa di setiap pribadi jemaat Tuhan. Ada perjumpaan rohani dari setiap jemaat Tuhan, khususnya di dalam momen Natal di tahun ini. Berkaryalah Tuhan memberkati jemaat-Mu, sehingga dengan setiap karyanya, usahanya, maupun studi dan bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan, jemaat Tuhan selalu dipelihara dan di dalam pimpinan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa beserta kita sekalian. Patut menaikkan pujian dan syukur kita ke hadirat-Nya, kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menyongsong hari Natal. Tema gereja kita, Natal bersama Matius. Oleh sebab itu, dari tanggal 22 November yang lalu, kita diberi kesempatan untuk diberkati dengan kebenaran-kebenaran dari kitab Rut. Ada 4 tahapan, 4 peristiwa yang kita akan pelajari. Sebelum kita belajar di Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, yang sudah menyatakan hadirat-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus dapat kita nikmati melalui kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kesempatan kembali Tuhan beri bagi kami untuk terus belajar, untuk terus mendapatkan berkat-berkat rohani yang terus Tuhan curahkan. Kami mempercayakan, silahkan Roh Kudus pimpin setiap kami untuk kebenaran-Mu pada saat ini.
Ampuni kesalahan kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Survei singkat tentang kitab Rut sejauh ini telah mengungkapkan banyak hal. Yang pertama, pilihan luhur Rut. Itu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Khususnya di ayat 16, Rut mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam." Ini mengekspresikan cintanya yang besar untuk ibu mertuanya, Naomi. Dan dia juga katakan, "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ini juga bagaimana dia bersedia meninggalkan ibu bapaknya, keluarganya, rumah, bangsanya, agamanya, dan mengadopsi Israel dan Tuhan yang benar. Juga mengungkapkan Rut melayani dengan rendah hati. "Biarkan aku memungut." Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23. Rut menggunakan haknya sebagai janda dan orang miskin untuk memungut sisa panen pada saat panen. Bagaimana dia juga melayani dengan memberi nafkah bagi dirinya sendiri, juga ibu mertuanya. Juga permohonan Rut yang penuh dengan risiko. "Ambil pelayanmu," Rut 3 ayat 1 sampai dengan 18, "dibuat untuk Boas, seorang kerabat dekat." Dan ini juga bagian dari rencana matang yang diuraikan atau diusulkan oleh ibu mertuanya, Naomi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu memperhatikan di sepanjang cerita ini adalah karakter Boas. Siapa Boas? Dia adalah saudara dekat dari Elimelek, suami dari Naomi, orang yang kaya raya. Tetapi apa yang dia lakukan di pasal 2 ayat 4? Kita akan lihat pasal 2 ayat 4, bagaimana dia menegur penyabit-penyabit di ladangnya. Dia katakan, "Tuhan kiranya memberkati engkau." Dan dijawab oleh para penyabit itu. Pasal 2 ayat 4, jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Saya percaya ini bukan sapaan basa-basi. Ini satu kehidupan yang menunjukkan karakter yang luar biasa bagi Boas. Dia pria yang baik, pria yang ramah, juga seorang pria yang Naomi kenal tidak akan beristirahat sampai dia menyelesaikan masalah ini hari ini. Itu pasal 3 ayat 18. Saat kita sampai pada pasal keempat, pasal terakhir, kita melihat bagaimana Boas menikahi Rut.
dan dikaruniai Tuhan dengan kelahiran seorang putra yang menjadi kakeknya Raja Daud. Pasal ini dibuka dengan Boas memulai proses yang dijanjikan kepada Rut sebelumnya. Saya akan bacakan di pasal 3 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Dia mengakui tidak yang paling berhak, tetapi ada orang yang paling berhak untuk menebus. Dia janjikan kepada kepada Rut seperti ini. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus aku. Demi Tuhan yang hidup. Bagaimana Boas selalu melakukan hukum Allah yang benar. Bapak Ibu, kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1 sampai dengan 2, bagaimana Boas bertemu dengan kerabat atau penebus terdekat. Ayat 1 dikatakan Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Apa alasannya harus di pintu gerbang? Kita bisa lihat bagaimana di dalam Kejadian 23 ayat 10. Abraham waktu Sarah meninggal, apa yang dilakukan dengan Efron waktu itu di pintu gerbang. Disaksikan oleh banyak orang untuk mendapatkan gua sebagai tempat pemakaman untuk Sarah. Itu juga yang dilakukan Boas. Bagaimana dia melakukan hukum Allah dengan benar. Dan apa yang dibicarakan di sini? Di pasal 3 dan 4 mengenai tanah milik Elimelech yang hendak dijual oleh Naomi setelah Naomi pulang dari daerah Moab. Di Imamat 25 demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Itulah yang dilakukan oleh Boas. Dia tidak orang yang berhak, yang paling berhak untuk menebus. Tetapi ada satu lagi orang yang berhak, dan itu dilakukannya oleh Boas. Ini luar biasa, karakter yang luar biasa. Di ayat 4 dikatakan, jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Itu yang dinyatakan oleh pelajaran pada pagi ini. Boas melakukannya dengan kerinduan untuk melakukan hukum Allah dengan benar. Dan ayat keempat terakhir, penebus itu mengatakan, aku akan menebusnya.
Tetapi ada konsekuensi, ada hal yang harus dilakukan dia untuk menebus itu. Di pasal 5 dan 6 ada tanggung jawab. Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jawaban di ayat ke-6, bagi penebus yang paling berhak, dia katakan, kalau begitu aku tidak dapat menebusnya. Karena akan merusakkan milik pusakanya sendiri. Dan itu dia katakan di ayat 6. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Inilah kembali kita patut menyelidiki karakter dari Boas. Nah, kita sampai kepada yang kedua adalah Boas menebus Rut dan Naomi dari ayat 7 sampai dengan 12. Bagaimana kebiasaan bangsa Israel dalam hal membeli atau menukar. Di sini transaksi pembelian tanah ini dilakukan di ayat 7 dan 8. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Itulah caranya bangsa Israel mensahkan perkara. Dan itu dilakukan. Rentetan ini membuktikan ini dilakukan dengan benar. Dan ayat 8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkanlah kasutnya. Itu yang dilakukan Boas dan penebus yang paling utama. Pada akhirnya hak sepenuhnya didapat Boas sebagai penebus yang utama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya ayat 9 sampai dengan 12, pengaturan untuk mendapatkan Rut. Semuanya sudah dilakukan dan pada akhirnya ayat 9 sampai dengan 12 berkata seperti ini. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku. Untuk apa? Untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Siapapun yang duduk di pintu gerbang itu, itulah yang menjadi saksi bagaimana Boas melewati segala proses yang digariskan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memang di ayat 10 saya ingin mengatakan sesuatu. Bahwa Boas menjadi penebus dalam dua hal. Dia menikahi Rut dan memelihara nama Elimelech, almarhum suami Naomi. Putra Rut dan Boas yang pertama dianggap sebagai keturunan Elimelech. Yang kedua, Boas menebus, yaitu membeli tanah keluarga yang telah dijual Naomi
dan mengembalikannya kepada keturunan Elimelek. Satu gambaran perjanjian lama yang bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang juga menebus orang percaya dalam dua hal. Yesus Kristus telah menebus kita dengan darahnya sendiri, sehingga dengan demikian memelihara hidup dan nama kita dari kebinasaan dalam dosa. Yang kedua, Dia memasukkan kita sebagai orang tertebus dalam warisan abadinya di langit baru dan bumi yang baru. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sampai kepada yang pokok yang ketiga adalah Boas menikahi Rut. Dari ayat 13 sampai dengan 22. Ayat 13 sampai dengan 17. Dia akhirnya memiliki seorang putra. Sebaiknya saya akan bacakan ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut, perempuan itu, menjadi istrinya. Dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Sekalipun Naomi telah mengalami kesusahan dan kemalangan besar di dalam hidupnya, dia tetap memelihara imannya kepada Allah. Karena imannya yang tekun ini, Allah telah mengatur aneka peristiwa sehingga hidupnya berakhir dengan kebaikan dan berkat. Luar biasa. Sukacita setelah penderitaan. Itu yang luar biasa di dalam kehidupan Naomi, yang pada akhirnya perempuan-perempuan di sekitar dia akhirnya di ayat 17 memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kita bisa lihat di ayat 18 sampai dengan 22 yang pada akhirnya kita baca ayat 18 sampai dengan 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya coba menyimpulkan renungan atau khotbah pada pagi ini dengan yang pertama. Pada awal pelajaran kitab Rut, kita mencatat bahwa kitab Rut memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengilustrasikan bahwa bagaimana Tuhan
memberi penghargaan kepada mereka yang membuat pilihan rohani yang luhur, pilihan rohani yang bijaksana, dan menunjukkan kesetiaan anak yang teguh. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana Rut, seorang wanita Moab, menjadi nenek moyang Raja Daud. Dan akhirnya nenek moyang Mesias. Kita bisa lihat dari Rut pasal 4 ayat 21-22, juga Matius 1 ayat 5 dan 6. Kitab Rut juga mengungkapkan contoh-contoh karakter terpuji. Keluhuran karakter dalam Rut yang terbukti lebih baik bagi Naomi daripada 7 anak laki-laki. Bagaimana keluhuran karakter di Boas? Sebagai majikan, orang kaya raya, tetapi selalu patuh, selalu rindu untuk melakukan hukum Allah dengan benar. Dan bagaimana dia menunjukkan percayanya pada janji dan perintah Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut mengingatnya bahwa karakter seperti itu diwujudkan atau dimanifestasikan selama periode gelap dalam sejarah Israel. Kita tahu Hakim-Hakim 21-25. Yang terakhir dia katakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah, ini satu peristiwa yang membutuhkan perjuangan. Semoga teladan karakter mereka mendorong kita untuk melakukan apa yang benar ketika kita menjalani hidup hari lepas hari. Dan kita percaya bahwa kita adalah bait Roh Kudus yang terus akan memberi kekuatan kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan setiap saat apa yang harus kita pilih. Hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran yang terus kita hidupi, yang akan memimpin kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita boleh menikmati pertumbuhan rohani di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selamanya. Berkat-Mu luar biasa pagi ini bagi kami sekalian. Mampukan ya Tuhanku Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam badai hidupku, Tuhanku pegang teguh, walau imanku
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberikan berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Perkenalkan, saya Stefani Anggraini Tudaan. Saya lahir di Sobol, Sulawesi Tengah 28 Mei 1990. Saya baru pindah ke Bandar Lampung sejak Juni 2020 mengikuti suami saya, Bapak Adam Gagat Krisna Setiawan. Saya tinggal di Waidadi, Sukarame. Saya lahir dan bertumbuh di keluarga Kristen. Saya dibaptiskan sejak bayi karena gereja saya menganut baptisan anak dan peneguhan sidi ketika dewasa. Di keluarga kami, mengikuti ibadah adalah hal yang wajib dilakukan. Saya bertumbuh menjadi seseorang yang taat mengikuti ibadah, namun dengan makna yang keliru. Di dalam pemikiran saya, agar saya bisa diselamatkan dan masuk surga, saya harus berusaha hidup dengan benar. Saya terus berusaha menjadi orang yang mengandalkan kemampuan atau perbuatan baik saya. Namun saya tahu berkali-kali saya gagal menjadi orang benar. Saya berdosa, saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Dan ini membuat saya sangat takut sekali bila mana nanti saya masuk neraka. Saya tidak pernah benar-benar merasa aman menjadi orang Kristen. Namun Tuhan beranugerah menangkap saya. Saat itu saya memasuki masa perkuliahan di Karawaci. Kampus saya mengadakan semacam camp untuk mahasiswa baru. Dan saat itu saya diingatkan bahwa saya orang berdosa. Dan tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saya dari dosa-dosa, bahkan ritual ibadah saya sekalipun. Yang mampu menyelamatkan saya hanyalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dan saya harus percaya kepadanya. Sejak saat itu saya menyerahkan diri saya sepenuhnya, percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat saya. Setelah peristiwa itu saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang mendorong saya untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Beberapa dosen dan Bapak Ibu asrama membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering saya tanyakan tentang Tuhan. Setelah momen tersebut, pemikiran saya diubahkan. Saya mengerti bahwa saya diselamatkan hanya karena anugerah salib Kristus, dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya saya bersyukur dengan cara hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup saya bukannya milik saya lagi, tapi sepenuhnya milik Tuhan. Saya tidak hanya menyembah Tuhan pada saat hari Minggu saja atau saat ibadah, namun saya harus berjuang menyembah Dia dalam seluruh momen hidup saya. Bahkan saat tidur, makan, duduk, atau kemanapun saya pergi dan apapun yang saya kerjakan. Saya meresponi panggilan Tuhan dengan menjadi guru, juga dengan sungguh-sungguh kemanapun Tuhan menuntun saya.
Saya berjuang untuk melakukan perbuatan baik karena saya sudah menerima kebaikan Tuhan lebih dulu. Saya berjuang mematikan dosa-dosa favorit saya karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit atas dosa yang saya lakukan. Setelah percaya Kristus, memang hidup saya tidak menjadi lebih mudah, namun saya menikmati bertumbuh di dalam Dia karena saya tidak punya beban lagi. Sekarang saya merasa aman karena jaminan yang Dia berikan pasti. Demikianlah kesaksian saya, Bapak Ibu. Dan saat ini saya memohon untuk dibaptiskan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan pada tanggal 25 Desember 2020 dan menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Alden Christian Jonea. Saya lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2005 dan saya tinggal di perumahan Bougainville 2 di Wekandis. Saya akan berkesaksian tentang kehidupan saya sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya tentang Tuhan Yesus dan saya sering pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah. Dan selama itu kehidupan saya baik-baik saja berkat Tuhan Yesus. Tapi semakin lama saya merasa bahwa saya mulai menjauh dari Tuhan. Saya mulai melupakan Tuhan. Jarang sekolah minggu, jarang ikut kebaktian. Dan pada saat saya mengalami kesulitan atau kelelahan, saya hanya berusaha untuk mengatasinya sendiri. Dan pada suatu hari saya pergi untuk mengikuti kebaktian. Dan entah mengapa saya merasa ada panggilan dari Tuhan untuk saya, dan itu membuat saya sadar bahwa selama ini saya mulai menjauh dari Tuhan dan saya mulai melupakan Tuhan. Dan setelah saya sadar, saya akhirnya memutuskan untuk maju dan menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, kehidupan saya mulai berubah. Saya merasakan adanya kelegaan bagi saya. Saya yang awalnya mengatasi masalah saya sendiri, saat ini saya bergantung kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Dan saya sadar bahwa selama ini saya tidak sendirian, dan itu membuat saya tenang. Dan saya mohon kepada GP Karunia Tuhan untuk dapat dibaptiskan dan menjadi anggota GP Karunia Tuhan. Terima kasih. Shalom kepada Pendeta Muda Krishna, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sini saya Cendana Permata Emmanuel. Saya lahir pada tanggal 29 September 2004 dan sekarang saya tinggal di Trans Tanjungan. Tentang perjalanan hidup saya, bagaimana kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana saya bisa percaya tentang Tuhan Yesus dan hingga akhirnya kehidupan saya setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Jadi, kehidupan saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus itu, kehidupan saya
penuh dengan kekhawatiran akan hari esok, apakah saya bisa melewati hari esok, dan saya selalu khawatir akan masa depan saya. Dan saya juga mudah putus asa, bahkan saya sering merasa bahwa diri saya tidak berguna, kurang bersyukur pada apa yang saya punya. Pada saat kehidupan saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya selalu lalai akan firman Tuhan, akan waktu saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan bagaimana sih saya bisa percaya sama Tuhan Yesus? Nah, pada saat SMP saya merasa bahwa diri saya itu tidak memiliki iman, karena pada saat itu saya bisa dikatakan sangat jauh sama Tuhan Yesus, dan ditambah lagi lingkungan SMP saya yang kurang bisa toleransi atau menghargai antara umat beragama satu dengan yang lain. Dan setelah saya masuk SMA, di situ banyak sekali perubahan tentang iman saya, di mana lingkungan saya semakin luas pada saat SMA, dan lingkungan saya itu sangat positif di saat itu, di mana lingkungan saya itu membuat saya tuh ingat lagi gitu bahwa Tuhan Yesus tuh sebenarnya ada bersama saya tuh, dan teman-teman saya pun selalu mengingatkan saya tentang bahwa Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan Yesus tuh ada gitu. Jadi di saat itu tuh dengan lingkungan yang seperti itu, iman saya kembali lagi, iman saya utuh lagi. Dan pada saat itu saya mengalami peristiwa di mana saya kecelakaan sehabis pulang sekolah, dan di saat itu saya sadar jika tidak ada campur tangan dari Tuhan Yesus sendiri, mungkin saya sangat parah gitu. Tapi di saat itu Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus menangkap saya, merangkul saya dengan tangannya, dengan uluran kasih-Nya, sehingga saya tidak apa-apa. Dan di situ saya percaya, wah, Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun saya sangat jauh dengan Dia, tapi dengan keadaan saya penuh dosa ini, Dia tetap menolong saya. Dengan latar belakang dan masa lalu saya yang seperti itu, Dia tetap menerima saya gitu. Dan pada saat itu saya akhirnya lebih memutuskan untuk percaya gitu. Dan hingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk kelas baptisan 2020. Kehidupan saya setelah saya mengenal Tuhan Yesus tentunya jauh berbeda dari kehidupan saya sebelum-sebelumnya, di mana saya percaya bahwa Tuhan Yesus tuh menempatkan setiap manusia, setiap orang di suatu tempat, di suatu masa seperti itu ada tujuannya. Seperti saya, awalnya saya tidak betah gitu di Fransiskus, tapi ternyata saya sadar bahwa Tuhan tuh menaruh saya di Fransiskus itu karena untuk menumbuhkan iman saya. Saya juga yang tadinya selalu memikirkan tentang masa depan saya, di situ saya selalu diingatkan kembali tentang ayat yang ada di Alkitab, yaitu pada Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di situ Tuhan Yesus menjanjikan masa depan yang amat sangat baik gitu. Dan mengapa saya harus khawatir gitu kan? Dan jadinya saya di situ mulai merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi tentang kehidupan saya. Saya lebih mudah untuk memaafkan, dan saya menyerahkan semua pergumulan saya kepada Tuhan Yesus. Saya menyerahkan ke segala hidup saya kepada Tuhan Yesus. Entah nantinya Tuhan Yesus mau menjadikan saya seperti apa, saya akan turuti. Lebih bersyukur lagi, lebih menghargai perjalanan dan proses demi proses, dan tidak membanding-bandingkan diri saya. Bahkan saya lebih bisa menghargai diri saya, dan saya selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat amat baik. Seperti ini saja kesaksian baptisan saya. Semoga dengan adanya video ini keluarga Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menerima saya. Semoga dengan adanya video ini juga saya bisa dibaptiskan di Gereja Baptis. Terima kasih. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Christian Immanuel. Saya lahir tanggal 16 Februari 2006 di Teluk Betung. Saya tinggal di Jalan Peloso Besi, depan Permata Biru, Kecamatan Sukarame Baru. Saya akan membacakan kesaksian saya tentang kehidupan saya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus.
Dulu saya suka nakal, tidak menurut orang tua, berkata kotor, melawan orang tua dan guru. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus? Dulu, ketika saya sekolah di SD Karunia Immanuel, dan saya mempunyai seorang teman yang mengajak saya untuk pergi ke Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Dan semenjak itu, saya mulai mengikuti sekolah minggu, membaca buku pelajaran sekolah minggu, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian, mendengarkan khotbah, dan firman Tuhan yang Pak Pendeta Krishna sampaikan. Dan dari situlah saya mulai mengerti dan saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Kehidupan saya setelah percaya kepada Tuhan Yesus, saya mulai lebih baik, tidak nakal, tidak melawan orang tua dan guru. Dan saya percaya jika saya mati, saya masuk surga. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk maju ke depan dan saya ingin menggabungkan diri untuk dapat dibaptiskan. Maka dari itu, saya memohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk dapat menerima saya sebagai anggota di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan ini. Sekian, terima kasih.